Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4. Perkenalkan, nama Ibu Sri Ardianti. Biasanya dipanggil Bu Ardi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena kita masih dalam kondisi pandemi, pembelajaran kali ini masih akan kita lakukan secara daring. Jangan turun ya semangat belajarnya. Baiklah, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan juga IPS. Mari belajar bersama. Nah, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang biasanya dilakukan masyarakat di sana? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari. Sebelumnya, Bu Ardi punya cerita. Coba didengarkan ya ceritanya. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Nah, begitu ceritanya. Jadi dari cerita tadi, kakek Lani tinggal di daerah mana? Ya, betul sekali. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Di sana ada tumbuhan teh. Ayo, siapa yang suka meminum teh? Di daerah kalian, apakah ada teh? Oh, tidak ya. Jadi sebenarnya tumbuhan teh itu hidup di mana ya? Ayo bersama kita baca teks bacaan tempat hidup tanaman teh. Nah, dengarkan ya. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai dengan 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat. Kemudian Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, Malang di Jawa Timur. Lalu, adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi.
Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, siapa yang suka meminum teh? Teh hangat siapa yang suka? Siapa yang suka minum teh dingin atau lemon teh? Nah, banyak sekali ya yang suka. Nah, setiap tanaman yang kita konsumsi, apalagi yang kita sukai, itu harus kita jaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Nah, siapa yang tahu proses pembuatan teh? Pekerjaan apa saja yang terlibat dalam pembuatan teh sebelum sampai kita konsumsi? Coba perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini ada perkebunan teh. Nah, sebelumnya pekerjaan yang terlibat dalam pembuatan teh itu yang pertama adalah pekebun teh atau orang yang menanam teh. Lalu ada si pemetik daun teh atau tukang pemetik daun teh. Kemudian teh dikeringkan atau diolah. Lalu setelah dikeringkan, dikemas menjadi teh celup atau teh yang bisa kita konsumsi. Jadi, di dalam proses pembuatan teh itu terdapat beberapa pekerjaan yang terlibat, seperti menanam teh, memetik teh, kemudian mengeringkan, kemudian pengemasan. Nah, bagaimana di daerah kalian? Mayoritas penduduk di daerah kalian biasanya bekerja sebagai apa sih? Coba perhatikan. Dari hasil temuan temanmu. Kemudian bandingkan hasil temuan masyarakat, hasil temuan pekerjaan masyarakat di sekitarmu dan juga pekerjaan masyarakat di daerah temanmu. Nah, coba tuliskan dalam bentuk tabel berikut. Ini Bu Ardi kasih contoh satu ya, untuk di dataran rendah. Di daerah dataran rendah itu pekerjaan penduduknya biasanya adalah bertani. Kegiatan yang dilakukan yaitu menanam jagung, kemudian nanti bisa ditulis juga memberi pupuk, kemudian menyiangi, kemudian memanen jagung sampai menjualnya. Kemudian nanti bisa diberi kesimpulan di sini. Apa jenis daerah yang kalian tinggali, kemudian mayoritas penduduk di daerah kalian itu bekerja sebagai apa, lalu tuliskan kegiatannya. Jadi jenis daerah itu kan bukan hanya satu, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, dan juga wilayah pantai. Nah, kalian harus menganalisis di mana sih daerah tempat tinggalku ini sebenarnya berada, apakah di dataran rendah, atau di dataran tinggi, ataukah di wilayah pantai. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila kita tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan.
Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Nah, di sini Bu Ardi punya cerita lagi nih. Judulnya Taman Bermain yang Hilang. Coba disimak ya. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi. Kupi merupakan kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terampas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bangau Putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali, hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sangat ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin memenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya, ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, "Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang, wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan pun
mereka tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa. Semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Cerita ini karya Santi Edrieti. Nah, bagaimana anak-anak? Seru bukan ceritanya? Jika kalian sudah paham mengenai cerita yang Bu Adi ceritakan, silahkan kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, silahkan tulis di buku tulis ya. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Mengapa Kupi sedih dan marah? Nah, kemudian gambarlah salah satu tokoh. Tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Kalian bisa menggambar Kupi atau ayahnya yang berada di pantai, kemudian ada pohon bakau, begitu ya. Nah, sebagai pengetahuan, selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satunya adalah tanaman bakau. Nah, betapa tumbuhan itu sangat besar perannya dalam kehidupan kita ya anak-anak. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, berikut merupakan manfaat dari hutan bakau atau tumbuhan bakau. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, tumbuhan bakau dapat menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, tumbuhan bakau sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Nah, kemudian tumbuhan bakau juga dapat menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Lalu, tumbuhan bakau dapat menjadi habitat atau tempat hidup alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Lalu, hutan bakau juga dapat mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, anak-anak, bagaimana cara melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarmu? Apa saja sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarmu? Sumber daya alam itu dapat berupa tumbuhan, hewan, tanah, air, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Nah, di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga ya. Sebutkan 2 sumber daya alam
yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Kalian bisa tulis sumber daya alam di kolom sumber daya alamnya, misalkan air. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya adalah tidak membuang-buang air dengan sengaja. Nah, begitu ya anak-anak. Sebutkan sebanyak-banyaknya sumber daya alam yang ada di lingkunganmu. Lalu, tuliskan contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Nah, di lingkunganmu di dataran rendah, pastinya ada namanya tumbuhan jagung. Nah, di sini ada gambar anak-anak sedang berada di tempat yang banyak pohon jagung. Tapi mereka kok bawa bola ya? Ada apa? Nah, kita klik bolanya. Ternyata ada lagu menanam jagung. Coba kita nyanyikan ya lagunya. Semoga kalian dapat menyerap ilmunya dengan baik. Diingat-ingat ya, kita tadi sudah belajar mengenai cerita atau dongeng dan menemukan tokoh yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai sumber daya alam dan cara melestarikannya. Kita juga belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan daerah tempat tinggal. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa beribadah dan membantu kedua orang tua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.